Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Ini sudah diperkenankan kami wawancara bersama Bapak dalam rangka menyambut tahun baru 2024, Pak. Ini sebelum kami bertanya tentang Basnas dan program-programnya, kami melihat sosok Bapak Suli ini selalu fit dan selalu sehat, sumringah gitu, dan kelihatannya adem ngayomi gitu. Resepnya apa sih, Pak? Ya, alhamdulillah kami saat ini masih sehat ya. Alhamdulillah. Dan yang saya lakukan bagaimana untuk menjaga ini, yang pertama olahraga, ya, olahraga iya. Rajin olahraga rutin berarti, ya. Kalau saya sementara ini sih goes tiap pagi sama renang mungkin seminggu 2 kali. Jadi untuk menjaga pres gitu sehat ya. tentu harus olahraga. Awet muda loh, Pak. Yang kedua yaitu tidur cukup, tidur cukup. Jadi istirahat cukup, tidur cukup. Kalau capek jangan diporsir, sehingga kita bisa tidur cukup. Iya. Gitu ya, Pak. Kalau misalnya resepnya happy seperti Bapak ini kayak nampak selalu bahagia gitu. Dan yang ketiga itu makanlah seperti diajaran Nabi Muhammad SAW. Berhentilah makan sebelum kenyang. Berhentilah Jadi makan sebelum. jaga perut ini tidak terlalu kenyang tapi tidak lapar banget. Tidak boleh kekenyangan. Tidak boleh kenyang, terlalu lapar. Kecuali kalau puasa. Kecuali puasa. Hari ini saya puasa jadi boleh lapar. Iya. Resep happy-nya, Pak, ini, Pak. Resep happy. Ya, kita selalu bersemangat, selalu bersemangat bahwa semuanya itu adalah milik Allah SWT. Sehingga apa yang kita nikmati ini kita syukuri. Nanti kalau kita dapat musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai atau kesedihan, yaitu kita harus sabar. Pokoknya kita temennya itu 2 orang, Pak Syukur dan Pak Sabar. Nah, kalau kita senang, ya kita harus selalu bersyukur. Karena itu nikmat dari Allah SWT, kita tidak boleh lupa. Tapi kalau kita dapat ujian, kesedihan, misalnya habis kehilangan apa, itu harus panggil teman Pak Sabar. Harus selalu sabar, karena semuanya itu akan kembali kepada Allah SWT. Ini luar biasa, Pak Suli ya, edukasi yang luar biasa. Pak Syukur dan Pak Sabar sarannya ya, Pak ya. Baik, sekarang kita ke program Basnas ya, Pak ya. Banyak sekali evaluasi-evaluasi di kantor Basnas, juga program-program ke depan dari Basnas yang mungkin bisa memberikan kepedulian kepada masyarakat di Kabupaten Jepara. Kira-kira seperti apa, Bapak? Iya, jadi program-program Basnas seperti kita ketahui ya, bahwa dimanapun ya, di negara kita dari kata kira-kira kemiskinan kan 10% ya. Berarti yang nggak miskin kan 90%. Oleh karena itu di dalam agama khususnya Islam sudah diajarkan bahwa kita yang mampu untuk membantu yang tidak mampu. Nah, ini kalau 90% bantu yang 10% kan mestinya kecil ya. Iya, Bapak. Dan sehingga semuanya akan menjadi makmur. Tapi masih banyak yang mampu itu belum sadar untuk membantu yang tidak mampu itu. Oleh karena itu Basnas ini dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 untuk menggerakkan zakat dan sedekah. Dan untuk Jepara, alhamdulillah sejak tahun 2021 kami ini perolehan semakin meningkat ya. 3,5 juta miliar, kemudian 22 ada 6,5 miliar, dan insya Allah kita tahun ini minimal 9 miliar. Iya, untuk tahun ini ya, Pak. Alhamdulillah ada peningkatan, dan ini tentunya juga demi semua ya, Pak, masyarakat di Kabupaten Jepara. Dan bagi tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, bagi mereka-mereka yang mampu setidaknya untuk menyisihkan hartanya untuk diamalkan, dan ini tempatnya kantor Basnas, lokasinya yang tepat di sini. Baik, Pak, ini untuk hasil dari upaya yang dilakukan Basnas di Kabupaten Jepara. Untuk
tugas Basnas itu kan ada 2 pokok ya, yaitu untuk memperoleh zakat dan sedekah. Jadi kita itu tidak sama dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan membelanjakan ya. Kalau kami harus mencari dana zakat dan sedekah, dan yang kedua yaitu mendistribusikannya. Mendistribusikan. Ya. Untuk apa itu memperoleh ini kami melakukan fundraising yaitu penggalangan dana dengan berbagai program yang mungkin tidak dimiliki oleh Basnas lain. Yang pertama yaitu program zakat reguler pegawai negeri, lembaga-lembaga itu sama dengan daerah lain, itu sudah biasa ya. Biasa, ya. Yang khusus ini satu yaitu melakukan bulan sedekah. Bulan sedekah ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadan, kemudian selama 3 bulan, yaitu memberikan kupon sedekah kepada masyarakat yang mau bersedekah lewat desa-desa. Iya, Pak. Ya, tentunya ditujukan pada yang mau dan mampu. Kupon sedekah ini nanti kalau sudah terkumpul, nanti tentunya akan didistribusikan lagi ya, distribusikan lagi masyarakat. Ini program khusus yang pertama. Yang kedua yaitu Pekan Peduli Sosial. Pekan Peduli Sosial ini yaitu selama sepekan kita menggalang sedekah bagi murid-murid mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Iya, Pak. Selama sepekan menyisihkan uang sakunya. Betul. Ya kira-kira ada 1.000, ada 2.000, ada yang 3.000. Iya. Nah, kemudian yang terkumpul ini juga kita kembali lagi untuk fakir miskin di sana. Jadi itu namanya Pekan Peduli Sosial. Kemudian ini program yang terbaru, yang ini baru berjalan, yaitu kotak sedekah di kantor-kantor kecamatan dan balai desa. Oh iya. Jadi setiap masyarakat yang datang di sana ya dipersilakan untuk sedekah, tapi tidak memaksa, sukarela, tidak mengikat, berapapun terserah, seikhlasnya. Dan nanti hasilnya diperoleh, walaupun nanti setor ke Basnas, nanti penggunaannya juga untuk kepentingan masyarakat desa itu, untuk dikelola UPZ desa itu. Jadi kami tidak memakai langsung disimpan dulu di Basnas, nanti ke suatu dibutuhkan kembali lagi dan diserahkan sana untuk membantu mustahik khususnya fakir miskin. Itu fundraising program kami untuk meningkatkan perolehan Basnas tadi. Baik Pak Sulih. Ini banyak sekali yang kami melihat ya yang dilakukan oleh Basnas di sosmed ketika kami lagi sedang meninjau ke media sosial. Ini kadang-kadang kita juga melihat ada yang dilakukan Basnas, ada pembetulan rumah atau seperti apa itu Pak, dan ada juga pemberian sembako kepada fakir miskin kalau tidak salah. Nah, hal-hal seperti itu banyak yang bertanya kepada kami, gimana sih caranya untuk memperoleh bantuan misalnya perbaikan rumah atau renovasi rumah seperti itu. Seperti apa Pak, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya begini, jadi tadi kan saya sampaikan adalah program pemerolehan ya, pemerolehan fundraising. Nah, sekarang program pentarasarufan atau penyaluran. Itu yang pertama dari sisi penerimanya. Ini harus sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu fakir ya, fakir. Kemudian yang kedua miskin, kemudian yang ketiga ibnu sabil, kemudian fisabilillah, kemudian amil, untuk mu'alaf, untuk rikob, dan untuk gorim. Gini Pak, ada 8 tadi ya persyaratan-persyaratan buat mereka yang bisa mendapatkan bantuan. 8 itu rinciannya seperti apa saja Pak? Jadi tadi yang pertama fakir ya. Fakir itu orang yang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari aja susah. Ya. Ini biasanya kita bantu sembako ya. Kemudian yang kedua miskin. Miskin itu dia sudah mau makan, tapi kebutuhan-kebutuhan yang lain masih kurang. Misalnya rumahnya itu masih tidak layak, kemudian untuk menyekolahkan anaknya juga susah. Jadi fakir miskin hampir sama, tapi fakir itu lebih kurang lagi. Yang fakir lebih kurang lagi gitu ya Pak.
Kemudian amil, kalau amil itu untuk operasional, sebagian untuk operasional boleh. Kemudian mu'alaf itu orang yang baru saja masuk Islam, itu boleh dibantu. Kemudian untuk fisabilillah itu untuk yang perjuangan Islam, ya? dalam agama atau mungkin dalam yang kepentingan masyarakat. Seperti misalnya guru gitu masuk ya Pak, guru swasta. Guru untuk ustazah atau untuk bangun masjid, musola. Tapi juga bisa untuk misalnya untuk membantu perekonomian, untuk membantu di bidang yang bermanfaat di masyarakat juga bisa. Misalnya untuk pasar murah dan sebagainya. Kemudian rikop ya, yaitu untuk orang yang menjadi budak, itu juga bisa. Ya memang sekarang tidak ada budak ya, tapi mirip itu kan ada ya, misalnya orang yang disekap, kemudian orang yang disekap sehingga dia untuk membebaskan harus nebus, itu juga bisa diidentikan dengan budak. Kemudian gorim, yaitu orang yang punya utang, tapi hutangnya itu maksudnya hutang yang karena kebutuhan makannya tidak mampu, dia punya hutang sehingga kita bisa bayarkan. Untuk makan iya, gitu untuk ya, makan. Pak. Itu bisa dibantu. Bisa. Iya. Atau juga bisa Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang di dalam perjalanannya itu kehabisan uang. Kemarin seperti hari raya ada orang Karimun banyak di Jepara terdampar karena tidak bisa pulang karena gelombang tinggi, uang sakunya habis, ya itu termasuk Ibnu Sabil. Itu dari sisi penerimanya. Kemudian jenis bantuannya ini harus menyangkut 5 program. Ya. Pertama program Jepara Makmur. Jepara Makmur itu masyarakat dibantu alat-alat untuk usaha. Misalnya modal tapi kita prioritaskan alatnya. Karena kalau kita bantu uang itu nanti bisa untuk beli HP, untuk rekreasi. Tapi kalau alat ini langsung bisa digunakan. Misalnya mau buka angkringan, kita buat alat-alatnya, walaupun kita modal sebagian. Itu Jepara Makmur. Kemudian Jepara Pintar, yaitu untuk bantu siswa-siswa yang miskin. Kita bantu supaya bisa sekolah. Kemudian ada Jepara Sehat, yaitu untuk membantu orang-orang sakit yang tidak mampu berobat. Itu kita bantu. Kemudian Jepara Takwa, ada yang keempat ya. Jepara Takwa yaitu untuk membantu tadi ustadzah, kemudian untuk guru-guru ngaji, atau mungkin musola masjid bangun, itu bisa. Kemudian Jepara Peduli, misalnya untuk membantu sembako, kemudian untuk mengantarkan jenazah, mengantarkan orang sakit ambulan, atau mungkin membantu rumah-rumah tidak layak huni, ini termasuk Jepara Peduli. Baik Pak, jadi semuanya yang dilakukan oleh Basnas kalau tak lihat dari pos-posnya itu sudah merata ya Pak. Dan ini terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan masyarakat awam yang mungkin kurang tahu, termasuk juga salah satu edukasi dari Basnas untuk semua masyarakat di Kabupaten Jepara ya Pak. Dan ini menyambut tahun baru 2024, kira-kira apa harapan-harapan dari Bapak Sule sendiri selaku Ketua Basnas dan juga dari Basnas sendiri untuk Jepara? Ya, jadi harapan kami ini masyarakat juga pegawai negeri ini lebih lebih sadar lagi untuk berzakat dan bersedekah, sehingga perolehannya itu nanti akan meningkat, dan kalau meningkat ini tentunya yang akan bantu akan makin banyak, sehingga semboyan kami itu kalau zakat lancar maka rakyat akan makmur, dan Jepara akan aman. Zakat lancar, masyarakat makmur, Jepara aman. Ya. Luar biasa. Dan harapan dari Bapak pribadi sendiri untuk kita semua? Iya. Harapan kita ya semuanya saling sinergi ya, saling membantu, sehingga khususnya program-program kami ini bisa berjalan dengan lancar. Karena semuanya diperlukan ya, kita tidak hanya semangat untuk menyalurkan, tapi juga semangat untuk fundraising, untuk memperoleh. Jadi tadi
jenengan tanya bagaimana cara memperoleh apa itu bantuan dari sini ya macam-macam ya, bisa proposal, Betul. bisa kemitraan dengan UPZ, dan bisa juga program pemerataan. Kami setiap apa itu kira-kira 2 minggu sekali mesti terjun ke kecamatan untuk bagi tadi apa itu bantuan produktif. Tiap kecamatan 5 orang, dan setelah kecamatan ini selesai ganti kecamatan lainnya sehingga merata semua. Itu selalu ya Pak? Selalu. Seminggu sekali? Kira-kira 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, luar biasa yang dilakukan Basnas ya Pak, dan ini membuat masyarakat bisa menjadi lebih paham, lebih tahu Basnas itu sebetulnya kegunaan, manfaat, dan juga diperuntukkan untuk apa gitu. Kadang-kadang banyak yang bertanya kepada kami media, dan kami langsung sampaikan kepada Bapak. Baik Pak Suli, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Basnas. Bapak pribadi juga sukses selalu, sehat selalu, dan semuanya sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.